Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yurianda Mulyani dari program studi PGSD. Di video kali ini kita akan membahas pentingnya struktur organisasi dan manajemen building. Yang pertama, apa itu struktur organisasi? Berikut pembahasannya. Mempelajari struktur organisasi dapat mengetahui kemungkinan kegiatan-kegiatan apa yang ada dalam suatu organisasi. Karena di dalam suatu organisasi tergambar bagian-bagian departemen atau divisi yang ada, nama dan posisi setiap manajer, di mana garis penghubung di dalamnya menunjukkan siapa atau bagian yang bertanggung jawab kepada siapa atau bagian apa. Struktur merupakan cara organisasi mengatur sumber daya manusia bagi kegiatan-kegiatan ke arah tujuan. Struktur merupakan cara yang selaras dalam menempatkan manusia sebagai bagian organisasi pada suatu hubungan yang relatif tetap, yang sangat menentukan pola-pola interaksi, koordinasi, dan tingkah laku yang berorientasi pada tugas, menurut Stier 1984. Beragam istilah yang digunakan dalam menggambarkan dimensi-dimensi struktur organisasi mungkin agak membingungkan. Bagi pengelola organisasi, struktur organisasi pada hakikatnya adalah suatu cara untuk menata unsur-unsur dalam organisasi dengan sebaik-baiknya, demi mencapai berbagai tujuan yang telah ditetapkan menurut Kusdi 2009. Struktur organisasi adalah alat untuk mencapai tujuan ya kawan-kawan. Maka dari itu, struktur organisasi ini dikatakan sangat penting untuk mengatur keberhasilan dari organisasi tersebut untuk mencapai tujuan. Di sini kita akan memperlihatkan tujuan, fungsi, penentuan tanggung jawab dalam struktur organisasi. Yang pertama itu ada tujuan. Tujuan struktur organisasi yaitu agar setiap individu menjadi lebih bertanggung jawab atas jabatan tugas yang diemban olehnya. Adanya struktur organisasi untuk membentuk alur serta koordinasi kerja menjadi lebih jelas. Jadi saat adanya struktur organisasi, masing-masing setiap orang yang ditugaskan tidak akan tumpang tindih dalam mengerjakan tugasnya, karena mereka sudah diberi bagiannya masing-masing sesuai tugasnya masing-masing dan mereka harus melaksanakan tugas itu sesuai tanggung jawabnya. Fungsi struktur organisasi. Fungsinya adalah untuk membantu menciptakan keteraturan dalam mengerjakan pekerjaan seperti memilih tugas, tanggung jawab, dan wewenang setiap individu atau divisi. Hal ini memungkinkan koordinasi yang efisien antara aneka macam divisi, memastikan alur kerja yang lancar dan menghindari tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas. Ada pula penentuan tanggung jawab. Dengan adanya struktur organisasi yang jelas, setiap individu atau divisi kerja memahami dengan pasti apa yang diharapkan dari mereka. Setiap posisi mempunyai tanggung jawab yang ditetapkan serta peran yang jelas dalam mencapai tujuan perusahaan, sehingga menghindari kebingungan dan permasalahan yang mungkin muncul dampak ketidakjelasan peran dan tanggung jawab. Lalu yang kedua, apa itu manajemen building? Building management adalah aktivitas yang melibatkan pengelolaan semua kebutuhan yang terkait dengan sebuah gedung atau properti.
Tujuan dari pengelolaan gedung ini adalah untuk memastikan gedung dan perangkat yang berada di dalamnya berfungsi dengan baik, aman, nyaman, dan efisien dalam penggunaan sumber daya. Manajemen sangat dibutuhkan karena memiliki beberapa fungsi penting yang membantu organisasi mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, kita akan membahas tujuan, fungsi, tugas, dan kiprah dari manajemen building ini. Yang pertama itu ada tujuan. Tujuan manajemen building adalah untuk mengelola keperluan dari gedung, baik infrastruktur maupun suprastruktur, dan memastikan bahwa semua infrastruktur serta suprastruktur yang ada di gedung berfungsi dengan baik serta dapat digunakan dalam jangka panjang. Lalu ada fungsi. Manajemen building melibatkan koordinasi urusan pekerjaan fisik menggunakan orang serta organisasi, serta penyatuan prinsip administrasi bisnis, arsitektur, dan perilaku dan pengetahuan teknik. Proses manajemen building dipimpin oleh building manager yang mempunyai tugas serta peran yang tidak selaras, tergantung di gedung yang dikelolanya. Tugas dan kiprah. Tugas building manager mencakup memastikan pencahayaan, rambu, marka, dan penanda lainnya berfungsi optimal, menyusun SOP penyelamatan, mengawasi keamanan, serta kebersihan, membuat perencanaan serta penjadwalan, dan memantau aturan untuk pemeliharaan gedung tersebut. Mengapa sih manajemen building sangat diperlukan? Berikut adalah beberapa alasan mengapa manajemen sangat dibutuhkan. Yang pertama, perencanaan lebih matang. Manajemen membantu dalam menyusun rencana yang lebih matang dan terencana, memastikan bahwa aktivitas dan operasional perusahaan berjalan sesuai dengan tujuan dan target yang telah ditetapkan. Yang kedua, pembagian kerja lebih baik. Manajemen memastikan bahwa tugas, tanggung jawab, serta otoritas setiap anggota organisasi dapat dicapai secara efisien melalui pengorganisasian yang tepat. Yang ketiga, memaksimalkan penggunaan sumber daya. Manajemen memastikan penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien, sehingga potensi keuntungan dapat diperoleh. Yang keempat, mengontrol perkembangan bisnis. Manajemen memastikan bahwa perkembangan bisnis dapat dikontrol dan dievaluasi secara terus-menerus, memungkinkan perbaikan dan koreksi jika terjadi kesalahan. Yang kelima, potensi keuntungan lebih besar. Manajemen yang diterapkan dengan baik dapat meningkatkan potensi keuntungan dan kesuksesan tersebut. Yang keenam, mengatur dan mengarahkan alur kerja. Manajemen membantu menciptakan lingkungan yang memungkinkan anggotanya bekerja secara efisien dan produktif. Yang ketujuh, membantu mencapai tujuan kelompok. Manajemen membantu organisasi mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan cara yang telah ditentukan. Yang kedelapan, memanfaatkan sumber daya. Manajemen memastikan penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien, sehingga potensi keuntungan dapat diperoleh. Yang kesembilan, mengatur struktur organisasi. Manajemen membantu membangun struktur organisasi yang lebih baik, sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai. Yang kesepuluh, mengoptimalkan kinerja. Manajemen memastikan bahwa kinerja organisasi dapat ditingkatkan melalui perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan yang efektif. Nah, dari pembahasan sebelumnya dapat kita ketahui bahwa manajemen building ini sangat dibutuhkan untuk teraturnya sebuah organisasi yang efisien dan efektif. Nah, segitu saja materi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi-materi tersebut dapat menambah wawasan kalian semua. Terima kasih telah menonton.
Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Shoot.